Jumpa lagi dengan Nathanael Sekio UI yang medok dalam acara BAS, Belajar Alkitab Singkat. Tamu kita kali ini adalah senior pastor pada Gereja Bethel Maranatha, yaitu Bapak Bambang Herodion, sarjana teologi. Beliau adalah seorang gembala jemaat dari Gereja Bethel Maranatha Pusat di Tegal. Untuk berbincang-bincang sejenak, belajar Alkitab singkat atau BAS. Mari kita sapa beliau ini. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi, apa kabar? Shalom. Shalom, Baik, puji Pak Tuhan. Bambang. Puji Tuhan. Pak Bambang, dalam beberapa waktu yang lalu kita ada sebuah peringatan, yaitu Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana makna daripada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan simbolis bahwa Tuhan itu berkomitmen kepada manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya. Nah, 40 hari kemudian setelah pasca kebangkitan, itu ada peringatan lagi, Pak. Yaitu peringatan Yesus Kristus naik ke surga. Ya. Di mana menurut kami ini ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, bagi kami itu karya Kristus sebetulnya sudah selesai. Akan tetapi, pada saat kebangkitan, dia mewarisi sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya kan? Apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk umat Kristen saat ini, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, makasih Pak Nathan. Secara singkat praktis ya, saya menjawab. Dan tentu ada rekan-rekan hamba Tuhan dari beberapa sisi, kadang itu berbeda. Ya. Jadi ada dari jawatan guru, jawatan penginjil, kadang-kadang ada sisi-sisi yang berbeda tapi prinsipnya sama. Nah, yang pertama saya soroti adalah Yohanes pasal 4 ayat 24. Dikatakan begini, Allah itu roh. Ya, singkat, Allah itu roh. Itu artinya memberikan sebuah penjelasan yang simpel, praktis bahwa Allah itu sebenarnya adalah roh. Ya, the spirit, roh. Spirit, ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, betul. Dengan cara apapun, dengan jalan apapun, dengan model kayak apapun, tetap sia-sia karena upah dosa mati itu tidak bisa ditebus dengan cara apapun. Nah, ketika melihat manusia memang tidak bisa mengupayakan keselamatan sendiri, maka sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3:16, karena besarnya kasih Allah, maka Allah memberikan anak yang tunggal. Betul. Ya. Itu sesuai di Yohanes 3 ayat 16 ya, Pak? Ya. Yesus mati, siapa yang percaya, ya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ketika Tuhan itu diberikan, Yesus diberikan kepada manusia di dunia ini, itu kan mengubah itu, ya, dari hakikat roh, tiba-tiba Yesus inkarnasi menjadi manusia. Nah, itu kan sudah beda ini, ya. Betul. Jadi Yesus dalam diri bentuk manusia sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 14, itu firman itulah menjadi manusia. Ya. Firman itu adalah Allah, ya. Firman tinggal dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu firman sudah menjadi manusia. Betul. Dalam bentuk diri Yesus. Ya. Nah, ketika dalam diri bentuk manusia inilah, maka Yesus dikungkung, dibatasi, ya, segala gerak-geriknya dalam tubuh manusia. Dia tidak bisa omnipresent. Misalnya di Amerika ada, di Indonesia ada, sekaligus bersamaan, nggak bisa karena dia terkungkung dengan tubuh manusianya. Betul. Ya. Nah, ketika Yesus selesai menyelesaikan kematian di kayu salib, kemudian dia hari ketiga bangkit. Nah, kebangkitannya itu membawa sebuah perubahan, yaitu tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa, tapi tubuh kemuliaan.
Nah, tubuh yang sama juga nanti akan dikenakan kepada orang percaya ketika menerima kebangkitan. Ya. Nah, dengan tubuh kemuliaan ini pun Yesus tetap terikat dengan kemanusiaannya, sisi manusianya. Artinya dia nggak bisa omnipresent. Ya, makanya dia tahu bahwa dia harus menolong seluruh muridnya, bahkan semua orang yang percaya nanti, mau tidak mau dia harus kembali ke surga, ya, agar kalau dia ke surga nanti dia bisa mengirimkan rohnya. Maka dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-18, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Itu artinya Tuhan bertanggung jawab penuh dengan karyanya di kayu salib. Ya, tidak hanya memenangkan pertempuran melawan menebus dosa, ya, kemudian mengalahkan maut, tapi juga masih punya tanggung jawab nih. Ya. Dia harus pergi ke surga agar dia bisa menolong murid-muridnya dengan cara mengirimkan rohnya. Nah, Roh Kudus ini, ya, ini kan kembali kepada Allah itu roh. Nah, Roh Kudus, Allah itu roh. Nah, Allah itu roh, ya Roh Kudus ini, maka dia omnipresent. Yesus disebut sebagai Immanuel dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ya, Tuhan beserta kita. Nah, ya. Yesus dalam tubuh kemuliaannya sebagai manusia tetap tidak bisa menyertai tiap orang percaya satu persatu. Padahal dia dikatakan sebagai Immanuel. Nah, Immanuel ini digenapi di dalam turunnya Roh Kudus. Kembali Allah menjadi roh. Sehingga setiap orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus banyak, tapi satu, tapi omnipresent di semua orang percaya itu ada Roh Kudusnya. Itulah sebabnya, ya, makna yang terpenting dalam kenaikan adalah Yesus naik ke surga. Agar Roh Kudus itu bisa turun, ya, bisa omnipresent lagi kehadiran Yesus dan Roh Kudus, sehingga semua orang tidak lagi menjadi yatim piatu, tapi disertai Tuhan. Selain itu juga, Tuhan itu kan mengutus murid-muridnya, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah, ajarlah, sebagainya. Itu tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan manusia. Makanya Tuhan sadar betul bahwa murid-muridnya itu tidak sanggup dengan kekuatan sendiri melaksanakan amanat agung dan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Murid-murid Tuhan dan orang percaya itu perlu kekuatan dari Tuhan. Dan itulah sebabnya Roh Kudus diturunkan agar orang percaya itu disertai Tuhan dan juga mendapat kekuatan untuk menjalani hidup yang benar selama ada di muka bumi ini. Makanya Kisah Rasul 1 ayat ke-8 itu, kamu akan menerima kuasa. Dinamis, kekuatan, ya, daya ledak dari Roh Kudus kalau Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Makanya ketika orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, maka harusnya orang percaya itu menjadi pribadi yang lain. Artinya tidak berjalan dengan diri sendiri, tapi dengan kekuatan ilahi, ya. Harusnya orang percaya itu menghasilkan buah-buah kebenaran selama dia menjadi murid Kristus. Jadi intinya Yesus harus naik agar Roh Kudus turun, agar manusia bisa, masing-masing orang percaya bisa mendapat penyertaan dari Yesus Kristus lewat rohnya. Baik, itu intinya, Pak, praktisnya. Waduh, penjelasannya cukup gamblang dan bisa dimengerti. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bambang buat penjelasan dan waktunya. Demikianlah sahabat BAS, belajar Alkitab singkat. Sampai jumpa lagi di dalam acara BAS berikutnya, belajar Alkitab singkat bersama Nathanael Sekyo Uwi yang Medel. Shalom.